Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Di video kali ini kita akan bahas HP daily driver saya nih, Asus ROG Phone 3. HP ini udah saya pakai selama kurang lebih 1 bulanan. Jadi di video ini saya nggak review ya, tapi lebih ke ceritain aja nih pengalaman saya pakai HP ini. Saya udah ngerasain suka dukanya guys pakai HP ini, dan ya langsung aja kita bahas setelah opening yang berikut ini. Kita bahas kekurangan dulu deh ya. Ini yang paling berasa banget nih guys, yaitu dari bobotnya dan juga dimensinya. Asli guys, bobot dari HP ini tuh berat banget ya, dan juga dimensinya itu panjang. Dan ya, buat kalian yang mungkin terbiasa pakai HP dengan desain yang compact, sekalinya kalian megang HP ini, pasti kalian kaget guys dengan bobotnya. Ini ya udah terhitung berat banget ya untuk sebuah smartphone. Dan buat kalian yang tangannya nggak lebih gede dari saya, ini kalau ngoperasiin HP ini dengan satu tangan, aduh, itu nggak enak banget guys. Jadi emang bener-bener harus 2 tangan. Hati-hati buat kalian yang pakai HP ini pas mau tidur. Saya pernah pengalaman ya guys ya, pas lagi mau tidur, terus karena udah ngantuk ya, HP-nya tuh jatuh dan ngenain muka saya. Asli, itu sakit banget. Dan HP-nya ini karena besar ya, jadi pas nimpuk mukanya kita tuh, waduh buset, itu kita yang aslinya mau tidur malah jadi nggak ngantuk tuh. Kedua, HP ini tuh nggak punya jack audionya guys. Emang sih di dalam kotak pembeliannya udah include sama si dongle ini nih, tapi menurut saya tetap ribet aja gitu. Maklum, headset dan earphone saya itu belum ada yang USB Type-C ya. Dan menurut saya ini agak ribet lah guys. Masa iya kalau misal kita sekedar buat video callan terus harus nyari dongle-nya ini di mana gitu. Apalagi saya ini orangnya yang gampang lupa naruh benda di mana ya guys. Dongle sekecil ini jangan sampai lupa kita naruh di mana. Bahaya nih kalau hilang. Ketiga, body dari HP ini tuh bisa panas banget guys kalau kalian nyalain X mode-nya. Sebenarnya wajar aja sih ya HP bisa panas kayak gitu, karena emang fungsi dari X mode itu adalah untuk mencegah drop performa pada saat kita main game dalam waktu yang lama. Jeroannya otomatis bekerja lebih ekstra guys. Ketambahan lagi, material body HP ini kan kaca ya, jadi panasnya itu bikin gak nyaman banget. Feeling saya sih X mode ini lebih cocok diaktifkan dengan aksesorisnya, yaitu kipas tambahannya, biar tangan kita nggak berasa panas pas megang HP ini. Lagi pula juga saya jarang banget sih aktifin X mode-nya, karena mayoritas di game Play Store udah lebih dari cukup kalau dimainin dengan mode normal aja. Beneran, performa Snapdragon 865 Plus ini masih lebih dari cukup. Kemarin saya sempat main Genshin Impact dengan settingan high 60 fps. Setelah main 1,5 jam, frame rate-nya stabil di 50-an fps. Terus saya juga main PUBG dengan settingan smooth 90 fps, dan setelah 1,5 jam GPU-nya tuh kepake di kisaran 40-50% doang lah, dengan frame rate yang stabil di 89-90 fps. Terakhir, biar bisa ngerasain game di layar 144 Hz, saya coba main Mortal Kombat guys. Gamenya itu stabil di 140-an fps. Oke, itu tadi kekurangannya. Sekarang saatnya kita bahas kelebihannya. Yang pertama, multimedia dari HP ini itu keren banget. Tone warna yang dihasilkan layarnya ini nyaman banget buat dilihat. Nggak terlalu mencolok, jadi di mata saya ini udah pas banget. Suara yang dihasilkan 2 speakernya juga bikin orang sekitar kaget kalau pas HP ini bunyi. Kayak misal ada notifikasi pesan yang masuk guys. Bassnya ini kedengeran banget untuk sebuah speaker HP ya. Ini mungkin karena Asus bekerja sama dengan Dirac buat mengkomposisikan hasil audionya yang wah banget. Terus refresh rate layarnya ini udah paling mentok banget guys buat layar di smartphone. 144 Hz bos. Sama touchscreen latensinya yang cuma di 25 millisecond doang. Kalau cuma buat scrolling sosmed atau pemakaian sehari-hari, refresh rate 144 Hz tuh menurut saya lebay banget ya. Jatuhnya malah terlalu cepat layarnya.
Saya rasa refresh rate 90Hz itu udah cukup banget kok untuk pemakaian sehari-hari. Tapi beda lagi ceritanya kalau kalian pakai HP ini buat game. Layar 144Hz itu asik banget. Semakin tinggi refresh rate layarnya, otomatis bisa memaksimalkan skill dan refleks kita terhadap game itu sendiri guys. Game Android sekarang kan udah pada naik tuh frame rate-nya. Kayak PUBG misal udah bisa 90 fps. Sama apalagi ya? Oh ya, AoV udah 120 fps juga tuh. Jadi kalau kalian mau main game dan bisa manfaatin fitur kayak gitu, tentu harus punya HP dengan refresh rate yang tinggi kayak HP ini. Kedua, RAM dan ROM di HP ini tuh gede banget guys. Ya iyalah HP gaming, masa iya storage-nya kecil ya kan? File-file di game sekarang itu kan udah gede-gede banget guys. Apalagi kalau kalian mau multitasking, semakin gede RAM di HP itu semakin bagus guys. ROG Phone 3 yang saya pakai ini varian basic dengan RAM 8GB dan internal storage-nya itu 128GB. Ini udah lebih dari cukup banget buat saya. Fitur lain yang bikin experience pas main game di ROG Phone 3, salah satunya adalah port USB Type-C di bagian kiri ini nih. Jadi bisa sambil dicas dan sambil pakai earphone juga. HP ini juga punya 4 mic buat noise cancelling biar bisa ngeredam suara bising di sekitar. Terus air triggernya juga feel-nya ini lebih responsif ketimbang di ROG Phone 2 kemarin. Dan fungsinya diperbanyak guys, karena bisa dijadikan 2 tombol kayak gini nih. Ketiga, baterai dari HP ini tuh jumbo banget guys. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya, kapasitasnya 6000 mAh. Tapi menurut pengalaman saya, kemarin pas saya main Genshin Impact dengan settingan high 60 fps, baterainya itu cuma berkurang di kisaran 25%-an aja. Parah, itu sih awet banget ya. Dan apalagi kalau mungkin kalian main Genshin Impact-nya di settingan yang lebih rendah, misalnya settingan low mungkin, pasti baterainya bisa lebih awet lagi. Terus kalau untuk penggunaan normal alias nggak main game sama sekali, cuma nonton YouTube sesekali, buka sosmed, dan balas chat WhatsApp, ini HP bisa banget bertahan sampai 1 harian lebih guys. Ngecas HP ini dari 15-100% cuma butuh waktu 90 menitan karena udah didukung 30 watt hypercharge, di mana kabel data USB-C to C-nya ini udah include di box penjualannya. Sebenarnya bukan yang tercepat juga sih, tapi ingat lagi, baterai ini tuh kapasitasnya 6000 mAh guys. Keempat, yaitu dari kameranya guys. Kalau di ROG Phone 2 kemarin itu kameranya 48MP, di ROG Phone 3 ini kameranya 64MP IMX686 dengan lensa ultrawide-nya 13MP dan juga ada lensa makro guys di 5MP. Dari pemakaian selama 1 bulan lebih, untuk standar saya bisa bilang nggak perlu dikomplain lah untuk masalah kameranya. Foto yang dihasilkan sangat tajam dan reproduksi warnanya juga bagus. Lensa wide-nya udah bagus banget kok, karena terhitung tajam dan enak juga kalau dipakai buat update di sosial media. Dan kalau untuk lensa makro, hasil fotonya kok saya ngerasa warnanya agak pudar ya, sama agak susah juga fokusnya. Dan ini untuk hasil videonya guys. Menurut saya kamera di HP ini tuh udah lebih dari cukup ya guys untuk sebuah smartphone dengan label gaming. Ya walaupun kadang suka lost focus, tapi kalau udah fokus itu hasilnya mantep loh. Ketajamannya juga bagus dan tingkat kestabilannya itu udah terhitung stabil banget. Jadi selama kurang lebih 1 bulanan saya pakai HP ini, overall saya udah puas banget ya guys, termasuk dengan kekurangan yang udah saya sebutin tadi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya itu kan menurut pemakaian saya ya. Mungkin dari kalian ada yang nggak setuju dengan kekurangan yang saya sebutin tadi. Mungkin kalian nggak masalah ya, kayak misal HP ini bobotnya itu lumayan berat. Mungkin kalian udah biasa dengan HP yang berat, jadi itu nggak masalah kan buat kalian. Dan ya, sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai.
Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.